Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari Universitas Negeri Padang. Home base saya di PAI, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Asing di Universitas Negeri Padang berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan dalam Hukum Islam, atau Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang based on the principles of certainty and justice in Islamic law. Baiklah. Uh, Latar belakang dari penelitian ini yaitu the number of foreign students is one of the five main components used to assess the performance of universities in Indonesia. UNP is one of the universities that accept foreign students in accordance with statutory regulations. Atau um, latar belakang dari penelitian ini yaitu jumlah mahasiswa asing merupakan salah satu dari 5 komponen utama yang digunakan untuk menilai kinerja perguruan tinggi di Indonesia. UNP merupakan salah satu perguruan tinggi yang menerima mahasiswa asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, sesuai dengan visi UNP, yaitu menjadi universitas yang bermanfaat, bermartabat, dan bereputasi internasional, perlindungan hukum bagi mahasiswa asing menjadi salah satu prioritas. Dan yang ketiga, perlindungan hukum bagi mahasiswa asing bertujuan untuk meningkatkan reputasi UNP sebagai kampus PTNBH di mata dunia internasional, menjadikan kampus UNP aman bagi mahasiswa asing dan banyak menarik investor asing. Dan yang keempat, UNP sebagai lembaga yang tidak hanya memuat intelektual, tetapi juga menghasilkan pendidik intelektual keagamaan, dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam membuat peraturan. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu how is the form and applications of legal protections for foreign students at UNP, atau bagaimana bentuk dan penerapan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing di UNP. Dan yang kedua, how are the principles of certainty and justice in Islamic law relate to the regulations of legal protections for foreign students at UNP. Atau yang kedua, yaitu rumusan masalahnya, bagaimana sih prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam terkait pengaturan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing di UNP. Kemudian, untuk metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif, pendekatan sosiologis, dan juga syar'i. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam terkait dengan pengaturan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing di UNP. Data primer diperoleh dari lapangan, baik berupa observasi maupun wawancara. Hasil wawancara, yaitu informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, 4 orang dari mahasiswa asing asal Malaysia, 4 orang mahasiswa asing dari Myanmar, dan 1 orang yaitu Bapak Rusnardi Rahmat Putra, PhD Eng, itu dari Kepala International Office UNP. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari SK Rektor, peraturan perundang-undangan, literatur, internet, artikel yang terkait, dan juga foto-foto kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research dan field research.
Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa asing tertuang dalam Keputusan Rektor UNP nomor 3509 garing UN 35 garing HM garing 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang standar pelayanan penerimaan mahasiswa asing UNP. Kemudian, yang kedua, dalam SK Rektor terdapat jaminan keamanan atau terdapat komponen jaminan keamanan dan keselamatan yang menyatakan bahwa kampus menyediakan fasilitas untuk memperlancar proses administrasi baik di tingkat fakultas maupun universitas. Kemudian, kemudahan proses administrasi ini termasuk juga jaminan bantuan terkait masalah keimigrasian seperti izin tempat tinggal atau dokumen dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana orang asing atau dalam hal ini mahasiswa asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini UNP harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicegah jika terjadi sesuatu tindakan atau kemungkinan keputusan yang sewenang-wenang yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dapat merugikan orang asing atau mahasiswa asing yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, selain perlindungan keimigrasian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan UNP terhadap mahasiswa asing dapat ditemukan baik dalam sikap maupun tindakan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor International Office UNP dan juga beberapa mahasiswa asing yang ada di UNP, selain SK Rektor yang memuat tadi jaminan keamanan dan keselamatan, UNP juga melarang mahasiswa asing untuk tinggal di luar kampus UNP. UNP telah menyediakan fasilitas berupa asrama atau dormitori khusus bagi mahasiswa asing yang ada di UNP. Kemudian, analisis dari hasil ini yaitu mengenai asas kepastian hukum dalam hukum Islam, yaitu asas kepastian hukum dalam hukum Islam merupakan bagian dari ciri negara hukum. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat harus diketahui secara jelas oleh masyarakat. Asas kepastian hukum dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah, yaitu dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Asas kepastian hukum dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah tadi, itu juga disebutkan juga bahwa hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam dan dapat diterapkan di masyarakat dan harus dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman dan diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Prinsip kepastian hukum Islam ini juga selain dari tadi di atas yaitu ada di Quran Surat Al-Qasas ayat 59, ada juga dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15, Al-Baqarah ayat 35 sampai 36, Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Seperti itu. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka asas kepastian dalam hukum Islam dalam hal perlindungan hukum terhadap mahasiswa asing di UNP tercermin dari adanya regulasi berupa SK Rektor nomor 3509 garing UN 35 garing HM garing 2017 yaitu tentang standar penerimaan mahasiswa asing di UNP yang artinya hukum berasal dari suatu sumber yang mempunyai kewenangan hukum sehingga harus ditaati dan mengikat, tentunya mengikat bagi mahasiswa asing yang ada di UNP seperti itu. Kemudian beralih ke tadi prinsip kepastian, sekarang adalah prinsip keadilan dalam hukum Islam.
Dalam Al-Quran, sebagaimana sumber utama hukum Islam, kata keadilan itu disebutkan lebih dari 1000 kali, menempati posisi tertinggi ketiga setelah kata Allah dan kata ilmu. Karena banyaknya kata keadilan yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga para ahli menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena itu pula, asas keadilan dapat dikatakan sebagai dasar dari semua asas hukum dalam Islam. Dan ini tertera atau tercantum dan termaktub dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Kemudian, dalam ensiklopedia hukum Islam pun menjelaskan bahwa secara etimologi al-adl berarti tidak sepihak, tidak memihak, atau menyamakan satu dengan yang lainnya, atau dalam istilah dalam hukum Islam yaitu al-musawah, seperti itu. Kemudian ada juga definisi keadilan yang disebutkan oleh beberapa tokoh, contohnya dari Muhammad Quraisy Shihab, seperti itu. Jadi, berdasarkan hal tersebut, prinsip keadilan dalam hukum Islam dalam perlindungan hukum terhadap mahasiswa asing di UNP, yaitu adanya sikap saling toleransi antar umat beragama, antar mahasiswa asing yang tidak semuanya Muslim atau beragama Islam, dan agama tidak menjadi suatu kendala atau hambatan dalam bidang pendidikan. Berdasarkan wawancara juga dengan beberapa mahasiswa asing di UNP, bahwa mereka mendapatkan suatu keadilan berupa perlakuan dan kesempatan yang sama, baik di hadapan orang lain maupun di hadapan hukum. Contoh mereka mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama, yaitu dengan tidak adanya sikap diskriminasi, kemudian tidak membeda-bedakan suku, kemudian mendapatkan nilai kuliah pun sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing siswa, dan tentunya tidak ada bullying atau perundungan selama mereka belajar atau menempuh pendidikan di UNP. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan UNP kepada mahasiswa asing telah tertuang dalam surat keputusan Rektor UNP tentang standar pelayanan penerimaan mahasiswa asing di UNP yang menjelaskan adanya jaminan keselamatan dan keamanan berupa kepastian dan kemudahan dalam hal administratif, pelayanan, dan diperkuat dengan hasil wawancara langsung dengan Kepala International Office UNP dan beberapa mahasiswa asing yang ada di UNP. Asas kepastian hukum Islam dalam perlindungan hukum tertuang atau perlindungan hukum terhadap mahasiswa asing di UNP ini tercermin dari adanya regulasi berupa SK Rektor mengenai standar penerimaan mahasiswa asing, di mana artinya hukum itu berasal dari suatu sumber yang mempunyai kewenangan hukum sehingga harus ditaati dan sifatnya mengikat. Hukum Islam tidak pernah membedakan antara orang kulit hitam dan kulit putih, dan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang pribumi. Tidak pernah membatasi ruang lingkup untuk siapa dan dalam bahasa apapun. Tidak ada prioritas satu sama lain kecuali dengan ketakwaan dan perbuatan baik. Prinsip keadilan dalam hukum Islam dalam perlindungan hukum terhadap mahasiswa asing di UNP artinya sikap saling toleransi antar umat beragama, antar mahasiswa asing yang tidak semuanya beragama Muslim. Dan suatu agama itu tidak menjadi kendala dan hambatan dalam hal pendidikan. Jadi perlindungan mahasiswa asing di UNP itu sudah berdasarkan asas kepastian dan keadilan dalam hukum Islam. Itu hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya membutuhkan kritik dan saran atas penelitian saya ini. Semoga kedepannya akan menjadi penelitian yang lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.